Perlahan Miranda mulai mengayunkan langkah memasuki gerbang rumah mewah milik keluarga Pratama. "Selamat pagi, Nona," sapa penjaga gerbang. "Selamat pagi, Pak," jawab Miranda ramah. Miranda melihat mobil yang biasa digunakan Andreas masih terparkir rapi di garasi bersama dengan beberapa koleksi mobil mewah lainnya. Dengan begitu Miranda bisa menyimpulkan jika saat ini Andreas berada di rumah. Ia pun kembali melanjutkan langkahnya. Miranda mendapati rumah tampak sepi, hanya beberapa ART saja yang terlihat mengerjakan pekerjaannya masing-masing. "Tumben rumah sepi, Bi?" tanya Miranda pada salah seorang ART yang tengah sibuk membersihkan ruang keluarga. "Iya, Non. Nyonya lagi pergi arisan bersama dengan teman-temannya. Kalau Baby Nisha semalam dibawa sama orang tuanya Non Dona," jawab Bibi. "Oh begitu. Kalau begitu saya ke kamar dulu ya, Bi." Miranda lantas melanjutkan langkahnya menapaki anak tangga menuju kamar Andreas. Ceklek. Baru saja membuka pintu kamar, Miranda sudah disambut oleh tatapan tajam Andreas. Pria itu nampak duduk di sofa dengan menyilangkan kedua kakinya. Raut wajah Andreas terlihat begitu dingin, berbeda 180 derajat dengan raut wajah ketika mengantarkan Miranda ke rumah orang tuanya semalam. Saking dinginnya tatapan Andreas, Miranda bahkan merasa sekujur tubuhnya seperti membeku. "Dari mana saja?" Masih dengan nada dan wajah dinginnya Andreas melontarkan pertanyaan. Miranda mengusap tengkuknya untuk mengusir kegugupannya. "Bukankah semalam Anda sendiri yang mengantarkan saya ke rumah orang tua saya, Tuan? Kenapa sekarang Anda malah menanyakannya lagi?" tutur Miranda dengan perasaan tak menentu. "Dari mana saja?" Mendengar pria itu kembali mengulang pertanyaannya, Miranda jadi berpikir mungkin saja Anda sudah mengetahui jika ia baru saja bertemu dengan Arman walaupun rencana pertemuannya itu ia sendiri tak tahu menahu sebelumnya. "Tadi saya menemani adik saya untuk berbelanja jalan-jalan ke mall, Tuan." Setelah berpikir sejenak, Miranda pun memutuskan untuk mengaku pada Andreas jika tadi ia sempat mendatangi salah satu mall bersama Anin. Menurut Miranda, percuma juga ia terus menyembunyikan hal itu dari Andreas, mengingat pria itu memiliki banyak mata di luar sana. Namun begitu Miranda belum berani berterus terang jika sebenarnya ia bertemu dengan Arman di mall tadi. Perasaan Miranda semakin tak karuan ketika menyaksikan pria itu berdiri dari duduknya. "Kau dan adikmu hanya berdua saja?" Miranda mengangguk pelan sebagai jawaban atas pertanyaan Andreas. "Yakin hanya berdua?" Intonasi Andreas terdengar begitu tenang, namun begitu menakutkan di indera pengendaran Miranda. Kini Miranda semakin yakin jika sebenarnya Andreas telah mengetahui semuanya, bahkan pertemuannya dengan Arman di mall tadi. "Tadi aku pergi hanya berdua saja dengan adikku. Akan tetapi ketika berada di mall, secara tidak sengaja kami bertemu dengan Tuan Arman." Dengan mengumpulkan sisa keberanian di hati, akhirnya Miranda pun mengakuinya di hadapan Andreas. Andreas nampak tersenyum mendengar pengakuan Miranda. Sebuah senyum yang justru terlihat menceritakan di mata Miranda. Sontak Miranda memejamkan matanya ketika Andreas mulai memainkan punggung jemarinya pada wajahnya. "Rupanya kalian baru saja melepas rindu," sindir Andreas ketika menyaksikan kedua mata Miranda yang masih nampak sembab. Miranda diam saja tak berani membela diri. "Sepertinya saya sudah terlalu baik padamu, sehingga kini kamu mulai bertindak seenaknya saja padaku. Kau bahkan mulai mengabaikan peringatan yang sudah aku berikan." Setelah melontarkan kalimat tersebut, Andes lantas menjauh dari Miranda, kembali menempati sofa yang ia duduki tadi untuk mengambil ponselnya yang kini berdering. Suara dering ponsel Andes sejenak menyelamatkan Miranda dari Andreas. Kini pria itu nampak menatap layar ponselnya. Setelah cukup lama diam, akhirnya Miranda pun kembali bersuara. "Maafkan saya, Tuan. Saya bersumpah saya tidak janjian sebelumnya dengan Tuan Arman. Saya juga sempat mengobrol sebentar dengannya.
tapi hanya untuk mengatakan jika sebenarnya saya sudah menikah. Dengan begitu Tuan Arman tak lagi berusaha menemui saya. Mendengar pengakuan dari Miranda, Andreas sontak mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya. Kini ia menatap Miranda dengan tatapan tak terbaca. Anda tenang saja Tuan. Saya memang mengaku pada Tuan Arman jika saat ini saya sudah menikah. Tapi saya tidak mengatakan siapa suami saya. Jadi Anda tidak perlu cemas tentang hal itu. Lanjut Miranda ketika melihat reaksi Andreas yang cukup terkejut dengan pengakuannya. Dengan cepat Miranda menjelaskan semuanya agar tidak sampai memancing reaksi buruk dari Andreas. Niat saya mengakui pernikahan kita di hadapan Tuan Arman hanya ingin agar Tuan Arman berhenti menemui saya lagi. Karena Tuan Arman adalah pria bermartabat. Beliau tidak mungkin mau mengganggu istri orang. Lagi pula saya tidak mungkin sampai merusak nama baik Anda dengan mengaku sebagai istri Anda, Tuan. Setelah mengatakan semua itu, Miranda pun beranjak menuju kamar mandi untuk mengeluarkan rasa sesak di dadanya. Miranda tak pernah ingin terlihat lemah di hadapan Andreas. Meski dengan tubuh bergetar sekalipun, ia tetap berusaha terlihat tegar di hadapan pria itu. Setelah tubuh Miranda menghilang di balik pintu kamar mandi, Andreas nampak mengusap wajahnya. Ada apa denganku? Kenapa aku merasa kecewa ketika mengetahui ia tidak mengaku sebagai istriku di hadapan pria itu? Gumam Andreas. Merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Beberapa saat yang lalu, Andreas yang tengah bersantai di kamarnya, pagi itu tiba-tiba menerima sebuah pesan dari Jason. Pesan berubah sebuah foto yang mampu membuat Andreas mengetatkan rahang melihatnya, mengusap air mata di pipi Miranda. Akan tetapi, satu yang tidak diketahui Andreas, ternyata Jason juga memiliki foto yang menampilkan Miranda saat berada di pelukan Arman. Akan tetapi Jason masih menggunakan akal sehatnya dengan baik, sehingga ia tidak sampai mengirim foto tersebut pada Andreas. Karena jika ia sampai mengirimkannya, tidak menutup kemungkinan Andreas akan memotong jari-jari anak buahnya. Karena membiarkan kejadian itu sampai terjadi di depan matanya. Tidak ingin membuang waktu, setelah mendapat kiriman foto dari Jason, Andreas lantas mengirim pesan pada Miranda dan meminta untuk segera kembali ke rumah keluarga Pratama. Kurang dari setengah jam, Miranda nampak keluar dari kamar mandi. Sementara Andreas yang mendengar suara pintu kamar mandi sontak menoleh. Apa kau baik-baik saja? Wajahmu terlihat pucat. Tutur Andreas ketika melihat wajah Miranda yang nampak pucat. Saya baik-baik saja, Tuan. Merasakan kepalanya yang terasa pusing, Miranda pun segera duduk di tepi tempat tidur. Dengan wajah berubah cemas, Andreas beranjak dari tempat duduknya, lalu mendekat pada Miranda. Melihat Miranda memegang kepalanya, Andreas lantas meletakkan punggung tangannya pada dahi Miranda. Badanmu panas sekali, ucap Andreas saat merasa punggung tangannya seperti terbakar ketika menyentuh dahi Miranda. Sepertinya aku harus segera membawamu ke rumah sakit, tutur Andreas. Tidak seperti itu, Tuan. Sebentar lagi panasnya juga turun jika saya sudah minum obat penurun panas. Jawab Miranda sebelum kemudian merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sedangkan Andreas segera beranjak mengambil obat penurun panas di kotak obat. Dan juga segelas air lalu memberikannya pada Miranda. Maaf sudah merepotkan Anda, Tuan. Tutur Miranda merasa sungkan telah merepotkan seorang Andreas Pratama. Setelah meminum obat, Miranda lantas mengembalikan gelas kosong bekasnya pada Andreas. Terima kasih, Tuan, ungkap Miranda sebelum kemudian kembali merebahkan tubuhnya. Istirahatlah. Sudah setengah jam setelah Miranda meminum obat penurun panas, namun suhu badannya belum juga turun, sehingga Andreas pun berinisiatif untuk mengompresnya. Apa Anda membutuhkan sesuatu, Tuan? Tanya salah seorang ART ketika melihat kedatangan Andreas di dapur. Istri saya sedang demam. Tolong siapkan air hangat serta kain kompres. Lalu antarkan ke kamar saya, titah Andreas. Baik, Tuan, jawab ART tersebut.
sebelum kemudian pamit untuk segera menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan Andreas. Sementara Andreas segera kembali ke kamarnya. Kini Andreas telah berada di kamarnya. Andreas menatap wajah Miranda yang tengah memejamkan matanya. Bukankah alasan aku menikahinya karena ingin membuatnya menderita? Tapi kenapa aku justru tidak tega melihatnya dalam kondisi seperti ini? Lirih Andreas dalam hati. Lalu kenapa aku merasa tidak suka jika ada pria lain yang menyentuhnya? Lanjut lirih Andreas. Ketika bayangan Arman mengusap air mata di pipi Miranda, kembali terlintas di benaknya. Suara ketukan pintu dari arah luar membuyarkan lamunan Andreas. Pria itu lantas menoleh ke sumber suara. Masuk, tuturnya. Ini air hangat serta kain kompres yang Anda minta, Tuan. Bibi pun menyerahkan sebuah baskom kecil yang berisikan air hangat serta sebuah handuk kecil pada Andreas. Terima kasih, Bi. Ucap Andreas seraya menerima baskom kecil dari tangan Bi Sirati. Sementara ART yang bernama Birati tersebut memandang ke arah Miranda yang kini memejamkan matanya di atas tempat tidur. Kasihan sekali kamu, Non. Non Miranda pasti merasa tertekan menghadapi sikap Tuan Andreas. Lirih Bibi dalam hati. Ia tak tega melihat Miranda dalam kondisi seperti saat ini. Sebagai salah satu ART di rumah itu, tentunya Birati pernah melihat bagaimana sikap majikannya itu terhadap Miranda. Kejadian tempo hari ketika Miranda terpaksa harus basah kuyup di bawah guyuran hujan. Akibat perlakuan dari majikannya itu pun masih teringat jelas di ingatan Birati. Bibi, seruan dari Andreas akhirnya membuyarkan lamuran Birati. Iya Tuan, tolong buatkan bubur untuknya. Pinta Andreas dan Birati pun mengiyakannya. Kini Birati kembali ke dapur untuk membuatkan bubur untuk Miranda. Berulang kali mengompres dahi Miranda, akhirnya suhu badan wanita itu pun perlahan mulai berangsur turun. Kenapa kau masih saja tidak mendengar peringatan dariku? Kau masih saja bertemu dengan pria itu. Memangnya apa kelebihan pria itu dibandingkan denganku? Aku bahkan jauh lebih tampan darinya. Gumam Andreas dengan nada narsistik di hadapan Miranda. Dan tentunya Miranda tak dapat mendengarnya sebab kini ia tengah terlelap di bawah alam bawah sadarnya. Dart. Tadi Andreas sengaja mengganti dering ponselnya ke mode getar agar tidak sampai mengganggu Miranda jika tiba-tiba saja berdering. Dan benar saja kini ponselnya bergetar tanda seseorang tengah melakukan panggilan di ponselnya. Faris. Gumam Andreas saat melihat nama kontak pemanggil di ponselnya. Andreas sedikit menjauh dari Miranda sebelum kemudian menggeser ke atas ikon hijau pada ponselnya untuk menerima panggilan dari Faris. Sudah pukul berapa sekarang? Kenapa kau belum datang juga? Baru saja panggilan tersambung dari seberang sana. Faris sudah mencecar Andreas. Sorry, sepertinya aku tidak bisa bergabung bersama kalian hari ini. Jawab Andreas. Memangnya kenapa? Apa yang terjadi? Tidak biasanya Andreas seperti itu, sehingga membuat Faris yang merasa penasaran lantas bertanya. Istriku sedang demam. Beritahu Andreas alasan mengapa ia tak bisa bergabung bersama ketika sahabatnya itu untuk menongkrong di kafe biasa. What istri? Sejak kapan kau menganggapnya istri? Sindir Faris. Untungnya ketika hendak menghubungi Andreas, Faris menjauh dari Hansel dan juga Mike, sehingga kedua sahabat mereka tersebut tidak dapat mendengar obrolan keduanya. Cekap, memang kenyataannya dia istriku kan? Andreas berdecak kesal. Ia tahu betul jika saat ini sahabatnya itu sengaja menyindirnya dengan pertanyaan bodoh itu. Iya, rawatlah istrimu dengan baik kawan. Siapa tahu saja dia sakit karena sedang mengandung buah hati kalian. Ucap Faris asal bicara saja. Lalu kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Tanpa sepengetahuan Faris, kini Andreas justru kepikiran dengan ucapannya. HML. Apa mungkin dia sampai sakit seperti ini karena sedang HML? Tapi apa mungkin
Bukankah kami belum genap sebulan menikah? Andreas terdengar bermonolog setelah sambungan teleponnya terputus. Tak berselang lama, Birati pun kembali ke kamar Andreas untuk mengantarkan bubur hangat. Dan secara bersamaan Miranda pun baru saja membuka mata. Melihat Miranda sudah terbangun, Andreas lantas meminta Birati untuk menyuapi bubur itu untuk Miranda. Sementara ia sendiri beranjak meninggalkan kamarnya. Maaf, sudah merepotkan Bibi. Ucap Miranda merasa sungkan. Bibi sama sekali tidak merasa direpotkan, Non. Lagian hanya membuat semangkuk bubur, apa susahnya? Kata Birati yang tidak ingin Miranda merasa sungkan padanya. Terima kasih juga karena Bibi sudah mengompres saya. Kalau tidak dikompres mungkin suhu tubuh saya belum turun, ucap Miranda. Kalau itu sih bukan Bibi yang melakukannya, Non. Tapi Tuan Andreas yang melakukannya. Miranda dibuat tertegun mendengarnya. Seakan tak percaya seorang Andreas Pratama mau repot-repot mengompresnya. Tuan Andreas yang melakukannya, Bi. Kembali tanya Miranda memastikan ia tak salah dengar akan penyampaian dari Birati. Dan Birati pun mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan dari Miranda. Tuan Andreas yang telah mengkompresmu. Lirih Miranda dalam hati. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Birati. Non Miranda, lambaian Bi Miranda di depan wajahnya, menyadarkan Miranda dari lamunannya. Iya Bi, Non Miranda melamun. Tidak kok Bi, sahut Miranda. Lalu kemudian mulai membuka mulutnya saat Birati mulai menguapkan bubur untuknya. Miranda hanya memakan beberapa suap saja. Setelahnya Miranda pun menggelengkan kepalanya. Cukup Bi, saya sudah kenyang, ucapnya. Tapi Anda baru memakan buburnya beberapa suap, Nona, kata Birati. Melihat Miranda yang benar-benar tidak ingin lagi memakan buburnya, akhirnya Birati pun tak ingin memaksanya. Birati pamit pada Miranda untuk membawa mangkuk bubur ke dapur, dan Miranda mengiyakannya. Ketika berada di depan pintu kamar, Miranda berpapasan dengan Andreas yang berniat masuk ke kamarnya. Pandangan Andreas tertuju pada mangkuk bubur di tangan Birati. Apa dia tidak mau makan, Bi? Dengan wajah datar bahkan nyaris tanpa ekspresi, Andreas bertanya pada Birati. Memakan beberapa sendok saja, Tuan. Katanya masih gak selera makan. Jawab Birati apa adanya. Setelahnya, Birati pun pamit melanjutkan langkahnya menuju dapur. Sedangkan Andreas sendiri kembali melanjutkan langkahnya, masuk ke dalam kamar. Ceklet. Mendengar suara pintu kamar dibuka dari arah luar, Miranda yang tengah duduk bersandar pada bahu tempat tidur, sontak saja menoleh ke arah pintu. Kenapa tidak menghabiskan buburnya? Maaf Tuan, saya tidak berselera. Mendengar jawaban Miranda, sontak saja Andreas teringat akan ucapan Faris di telepon tadi. Kapan terakhir kau datang bulan? Pertanyaan Andreas mampu memancing kerutan halus di dahi Miranda.